Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi belajar asik bersama Diana di workshop Guru Hebat Zaman Now. Kali ini saya akan menyampaikan kumpulan ide-ide kreatif kegiatan belajar di rumah anak usia dini. Baik teman-teman, sebelum memulai silakan berdoa dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan saya akan memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran di rumah prinsipnya adalah yang pertama menyenangkan dan bermakna. Menyenangkan membuat hati anak juga senang mengerjakannya. Bermakna memberikan kesan yang mendalam di hati anak dan dapat diingat oleh anak, disimpan di dalam memorinya. Kemudian dilakukan dengan bimbingan orang tua atau pengasuh atau adik kakaknya di rumah ya. Jadi orang-orang yang ada di rumah bisa membimbing anak ini atau menemani anak ini bermain. Dan manfaatkanlah media yang ada di rumah. Kemudian harus sesuai dengan usia perkembangan anak. Jadi sebagai guru tetap menggunakan acuan standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya. Oke. Kemudian latihlah pembiasaan life skill. Kemudian latih juga untuk agama Islam, mengenalkan anak-anak kalimat thayyibah. Dan 4 magic word, yaitu salam, tolong, terima kasih, dan maaf. Kemudian biasakan juga anak-anak melakukan pola hidup sehat dan bersih, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kemudian menyikat gigi. Menyikat gigi yang baik itu adalah setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian membuang sampah dengan benar. Kemudian latihlah sensori motornya, jadi stimulasi panca indera. Kemudian melatih pembiasaan anak mengkomunikasikan kembali kegiatan mainnya melalui lisan, tulisan, atau gambar. Membacakan buku, melihat-lihat buku cerita itu setiap hari. Ini penting sekali untuk mengenalkan keaksaraan awal, mengenalkan anak sebelum mereka belajar membaca. Kemudian, waktu pelaksanaannya juga lakukan lebih fleksibel, disepakati bersama antara anak, orang tua, dan guru. Nah, sekarang apa itu praktek kecakapan hidup? Yaitu adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari di rumah. Pertama, membereskan tempat tidur, membereskan mainan, menyapu lantai, mencuci peralatan makan, mencuci sepatu, tas, dan mainan, membersihkan muka dan rambut atau mandi sendiri, membantu menyiapkan alat makan, makan menggunakan alat makan, memakai dan melepas baju atau sepatu, mengancing baju atau menalikan sepatu, menjemur baju, sepatu, tas, melipat baju, membersihkan kaca, jendela, dan furniture yang di rumah. Kemudian membuat sarapan sederhana, menyiram tanaman, dan memberi makan binatang peliharaan bagi anak-anak yang memiliki binatang peliharaan. Lalu pembiasaannya apa saja? Pembiasaan itu harus dilakukan sehari-hari seperti kegiatan ibadah ya, dan sedekah ya. Kemudian pembiasaan mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf, kemudian salam. Kemudian pembiasaan juga mencuci tangan dengan benar, menyikat gigi dengan benar, membuang sampah dengan benar. Kemudian anak-anak juga harus memahami nama orang tua dan keluarga, memahami alamat rumah dan nomor telepon keluarga. Ya, memahami cara menghubungi nomor darurat itu juga penting, seperti kantor pemadam kebakaran, PLN, atau tetangga terdekat atau keluarga terdekat. Nah, pembiasaan makan dan minum yang benar ya, ini harus dilatih sejak dini dan dibiasakan di rumah.
Oke, baik. Nah, sayangilah anak dengan melatih keterampilan hidup sehari-hari sejak usia dini. Ini gambaran kegiatan-kegiatan sehari-harinya ya, yang sebaiknya diulang terus setiap hari ya, menjadi kegiatan pembiasaan. Kemudian kita lanjut ke bagaimana bermain sensori, sensory play namanya. Nah, di sini saya mengklasifikasikannya dengan berdasarkan bahan-bahan ya, bahan-bahan utama atau bahan-bahan dasar paling mudah didapat. Seperti di sini bermain air. Bermain air itu bisa juga dengan memindahkan air dengan sendok, memindahkan air dengan botol, antar botol ya, dari botol yang kecil ke besar, dari besar ke kecil. Dan anak juga mengenal volume air ya dari botol-botol tersebut. Kemudian memindahkan air dengan spons, bisa ke botol atau kemanapun ya, atau sambil mencuci piring itu juga bisa. Kemudian membuat pencampuran warna. Nah, gunakan pewarna cairan yang ada di rumah. Bisa juga sih dengan buah-buahan atau dengan pewarna buatan. Kemudian membuat minuman ya, bisa teh, sirup, susu atau apapun yang disukai oleh anak. Kemudian mengocok air sabun dengan alat pengocok. Ini seru sekali teman-teman. Pada saat air sabun itu dikocok, itu menimbulkan busa-busa dan ada gelembung-gelembung sabun ya. Itu juga sangat menyenangkan buat anak-anak. Kemudian memandikan boneka. Ya, bagaimana mereka mengetahui dan mengenal bagian-bagian tubuh ya. Bagusnya lagi menggunakan boneka kelamin yang ada alat kelaminnya. Jadi anak-anak mengenal jenis kelamin melalui boneka itu. Ya, oke. Kemudian menakar volume air tadi ya. Jadi harus siapkan gelas takarnya ya. Oke, kemudian bermain sensori yang lain adalah dengan tepung. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan tepung. Membuat play-doh. Untuk anak usia 5-6 ini bisa sekali membuat play-doh ya, dan sangat mudah. 1 gelas tepung terigu dicampur dengan setengah gelas garam dapur yang sudah halus. Nah, dicampur menggunakan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi adonan yang tidak lengket di tangan ya, kalis disebutnya. Kemudian baru ditambahkan warna dan terakhir menggunakan minyak kelapa atau minyak yang ada di rumah ya, minyak sayur. Kemudian juga tepung dapat untuk membuat makanan sederhana, melukis di atas tepung, menulis di atas tepung, mencampur tepung dengan air, menakar tepung, membentuk benda dengan adonan tepung. Nah, yang kayak play-doh itu bisa menjadi anak-anak membentuk benda ya dengan adonan tepung. Oke, kemudian bermain dengan bahan-bahan alam. Bahan-bahan alam itu banyak sekali, ada biji-bijian, aneka jenis dan bentuk daun, cari saja di sekitar rumah pasti ada. Kemudian bentuk ranting, jenis warna bunga, jenis batu yang ada di rumah. Nah, bermainnya seperti apa? Nah, bermainnya bisa membentuk kolase, berhitung dengan benda, membuat menyusun huruf dan angka, melukis, menggambar di atas batu, membentuk benda dengan bahan-bahan alam ya, membuat rangkaian gitu ya. Kemudian menjiplak daun, menulis di atas daun, membuat topi dari daun. Klasifikasi ya, mengelompokkan bentuk, ukuran, warna benda-benda tersebut. Kemudian menyusun pola. Nah, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian bermain dengan bahan-bahan buatan. Bahan-bahan buatan yang sudah tidak terpakai, itu juga bisa digunakan. Seperti kertas koran, brosur ya, brosur supermarket itu bisa dikumpulkan. Kertas warna, origami, kardus, karton. Kemudian aneka bahan plastik, kancing, sedotan, gelas, sendok. Bahan kain perca, benang wol, bahan karet gelang, karet rambut, styrofoam, busa, spons, kaleng, tali, kapas dan tisu, dan kayu. Ya, kayu juga bisa dari stik es krim, korek api dan lain sebagainya. Kemudian
bermain bahan buatan itu dibikin untuk apa saja. Tadi bahan-bahannya yang saya sampaikan, sekarang dibikin buat apa saja. Nah, kegiatan mainnya bisa anak-anak membuat bubur kertas, menyusun gelas, menyusun kardus kemasan, membuat tali dari karet gelang, menyusun bentuk huruf, angka dengan kancing atau media-media dari bahan buatan tersebut, melukis atau menggambar di atas kertas atau di kertas kain, ya, membuat bangunan dari sedotan, menjiplak daun. Oh, banyak sekali ya teman-teman yang bisa dilakukan. Oke, sekarang bahan-bahan sayuran dan buah. Apa yang bisa dilakukan? Bisa membuat jus, membuat makanan sederhana berbahan sayuran, mengupas buah, memetik sayuran, memotong sayuran dan buah-buahan, dan lain sebagainya. Oke. Peralatan mendukungnya. Nah, peralatan mendukungnya lem, gunting, spidol besar atau dan kecil, pensil besar dan kecil, krayon atau pensil warna, timbangan, gelas ukur, kertas atau buku gambar, kartu huruf, angka dan kata dengan gambar. Nah, ini atau puzzle ya, atau gambar-gambar yang lain, gambar-gambar sesuai dengan tema, dan ini bisa dimasukkan ke dalam kotak main anak. Ya, untuk yang sekolah yang mau mengadakan kotak main anak, bahan-bahan ini, peralatan mendukung ini bisa dimasukkan untuk kegiatan 1 semester. Oke, bermain motorik. Nah, bermain motorik terkait dengan bermain motorik kasar itu dapat berlari, lari zigzag, kemudian menangkap dan melempar bola, bersepeda, melompat, memanjat, berjalan lurus, berjalan di atas papan titian, merangkak, berjalan zigzag, berjalan dengan satu kaki, meniru gerakan binatang atau pohon, kemudian estafet benda, dan lain sebagainya. Ini untuk motorik kasar ya. Motorik kasar adalah kegiatan yang menggunakan otot-otot besar ya. Oke, baik. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Ya, ini ada anak memasukkan bola ke dalam tabung warna, bermain jejak langkah dan tangan dan kaki, memasukkan benda sesuai posisi lubang, kemudian berjalan sesuai pola. Ini bisa dilakukan di rumah, dibuat saja polanya ya, dengan kapur ya di halaman, atau dengan menggunakan lakban juga bisa. Kemudian berjalan zigzag, gunakan saja benda-benda yang di rumah yang bisa menjadikan halang rintang dia dalam berjalan. Kemudian menyusun gelas plastik. Nah, ini menarik juga ya, supaya melatih anak-anak mengenal keseimbangan. Oke, di sini, nah, halang rintang ini seru sekali, bisa dilakukan dengan kakak dan adiknya ya di rumah. Ini hanya menggunakan lakban Bunda, atau menggunakan kertas krep ya, kemudian disolasi untuk ditempelkan ke dinding ya. Ini bagus banget kalau rumahnya memiliki brand geng ya, ada gang ya, ada gangnya di rumahnya. Kemudian lempar tangkas. Nah, ini seru ya. Jadi itu adalah piring kertas atau piring dari plastik ya, dibolong tengahnya, dibuat bolongan tengah, kemudian dicantik, dibelikan warna, kemudian dibuatlah kayak tiang ya. Ini sepertinya susunan dari gulungan tisu ya. Kemudian anak-anak lempar tangkas di situ, memasukkan piring kertas yang sudah bolong itu ke sana ya. Kemudian memindahkan bola sesuai jalurnya. Lihat, anak ini meniup bola dan mengikuti jalurnya. Ini lumayan rumit, sulit, tapi ini menyenangkan, asik ya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah ya, apalagi kalau rumahnya lega ya, luas, lapang. Oke. Kemudian memasukkan bola ke tempat sasaran. Nah, ini buat sasarannya dalam bentuk kayak seperti lingkaran obat nyamuk ya, seperti lingkaran seperti itu, dimasukkan ke tengah-tengah. Menyusun benda seperti ini ya. Ini udah ada balok-balok segi empatnya ya, kubusnya. Nah, kemudian ini membentuk benda dengan cotton buds atau korek api, lidi, ranting, bisa juga angan apapun ya. Saya pernah lakukan ini tapi menggunakan korek api dan sangat menyenangkan. Jadi anak diberikan hanya beberapa pieces
korek api, dia harus membentuk angka 9 atau apa, dan ini melatih kritis mereka ya, kreativitas mereka dengan jumlah yang terbatas. Oke, quote today-nya adalah guru biasa memberitahu, guru baik menjelaskan, guru ulung memperagakan, guru hebat mengilhami. Teman-teman, terima kasih.